Shalom kekasih Kristus, selamat merayakan Paskah. Hari ini kita merayakan kebangkitan Yesus, di mana melalui kebangkitannya kita sebagai umatnya menerima keselamatan. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, saat ini kita buka hati agar kebenaran firman-Nya terus memenuhi hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini, di mana kami dapat merayakan Paskah. Biarlah firman yang spesial pada hari ini dapat memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga firman ini dapat mengarahkan iman kami di dalam pengiringan kami kepadamu semakin kuat, bahkan menjadikan iman percaya kami semakin dewasa di dalam Engkau. Bapa, tuntun kami supaya kami terus diarahkan agar kami semakin menjadi pribadi-pribadi yang menyukakan Engkau. Dengan demikian, kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu, sehingga firman ini jatuh di tanah hati kami yang baik, dan firman tersebut dapat mengalami satu pertumbuhan dan menghasilkan buah-buah yang menyukakan Engkau. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema menerima kemuliaannya. Firman Tuhan terdapat dalam Mazmur 8 ayat 6, demikian firman-Nya. Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kekasih Kristus, pengertian kemuliaan Allah mempunyai berbagai macam pengertian. Kadang-kadang istilah ini melukiskan kemegahan dan keagungan Allah. Tertulis dalam 1 Tawari 29 ayat 11. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan yang di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Kekasih, berbicara kemuliaan Tuhan merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, dan itu sesuatu yang demikian cemerlang sehingga tidak ada manusia yang dapat melihatnya dan tetap hidup. Sebagaimana tertulis dalam Keluaran 33 ayat 18-23. Tetapi jawabnya, perhatikanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kemuliaan-Ku dari depan-Mu dan menyerukan nama Tuhan di depan-Mu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang Kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang Kukasihani. Lagi firman-Nya, Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana Engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan Engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi Engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan Engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Pengertian kemuliaan Allah juga mengacu kepada kehadiran Allah yang tampak di antara umatnya, yang kemudian oleh para rabi disebut kemuliaan Shekinah. Shekinah artinya tempat tinggal Allah, dipakai untuk melukiskan, mewujudkan kehadiran dan kemuliaan Allah yang nampak. Musa melihat kemuliaan Shekinah Allah di dalam tiang awan dan tiang api, tertulis dalam Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Jadi, Shekinah disebut kemuliaanku atau kemuliaan Tuhan. Padanan kemuliaan Shekinah dalam perjanjian baru ialah Yesus Kristus, yang sebagai kemuliaan Allah dalam tubuh manusia datang untuk tinggal di antara kita, tercatat dalam Yohanes 1 ayat 14. Para gembala Bethlehem menyaksikan kemuliaan Tuhan pada saat kelahiran Yesus, tercatat dalam Lukas 2 ayat 9. Para murid melihatnya ketika Kristus dimuliakan sebagaimana tertulis dalam Matius 17 ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang.
Demikian juga Stefanus melihat kemuliaan Tuhan ketika dirajam dengan batu sampai mati. Tertulis dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Kekasih Kristus, berbicara tentang kemuliaan Tuhan, tentunya setiap orang rindu untuk mengalami dan merasakannya. Terkadang berbagai kesibukan yang menyita waktu membuat kita menomorduakan menjalin hubungan dengan Tuhan, melewatkan saat-saat teduh, lupa berdoa, dan akhirnya tidak lagi menempatkan Tuhan sebagai prioritas tertinggi dalam hidup. Sehingga dengan berbagai macam kesibukan dan godaan dunia serta keinginan daging dapat menyebabkan orang kehilangan kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Orang yang tidak mau kehilangan akan kemuliaan Tuhan saat Tuhan menyatakan diri pada orang lain adalah Yosua. Tertulis dalam Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Dari apa yang dikatakan ayat ini, ada sesuatu yang menarik di mana ketika Musa sudah selesai berbicara dan meninggalkan kemah, Yosua anak Nun memilih untuk tetap tinggal di kemah. Mengapa? Sepertinya Yosua terpesona dengan apa yang ia saksikan dan rasakan, yakni hadirnya kemuliaan Tuhan di dalam kemah itu. Yosua tidak ingin berpisah dari hadirat Tuhan yang hadir di sana. Saya yakin sejak saat itu Yosua semakin gigih berusaha untuk belajar bagaimana agar dia bisa semakin intim dengan Tuhan. Tidak hanya sebagai penonton dari jauh, tetapi sebagai pelaku, tetap berada dalam kemuliaan itu dan mengalami seperti Musa. Maka selanjutnya kita menyaksikan bahwa Yosua dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa dan memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Jadi Yosua sejak muda sudah belajar untuk mengejar kemuliaan Tuhan dan hasilnya tidaklah sia-sia. Kekasih Kristus, Tuhan menempatkan manusia begitu mulia. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Daud dalam Mazmur 8 ayat 3-5. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kekasih, ayat ini mengatakan bahwa kita diciptakan dengan kemuliaan. Dalam kemuliaan dan untuk kemuliaan, kita sejak awal diciptakan berbeda. Tuhan menaruh langsung kemuliaannya ketika menciptakan kita. Kita bukan ciptaan asal-asalan, tetapi kita telah dibuat dengan kemuliaan dan hormat yang berasal langsung dari Tuhan. Jadi, semula Tuhan menciptakan kita dengan segala kemuliaan Allah sehingga kita berbeda dengan ciptaan lain. Maka sekarang setelah kita ada dalam Kristus Yesus, kita kembali dibawa untuk menerima kemuliaan Tuhan sebagaimana rencana Bapa Surgawi semula. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kami sangat bersyukur di mana kami diberikan pengertian bahwa kami menerima kemuliaan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan sudah menjadikan kami sebagai ciptaan yang mulia, terlebih ketika Engkau lahir, mati, dan bangkit untuk kami, di mana kami menerima kemuliaan Allah, dan itu merupakan sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, pimpin kami supaya kami terus menjadi pribadi-pribadi yang menyukakan Engkau, karena Engkau telah melakukan dan memberi sesuatu yang sangat berharga. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami
kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.